Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ali Capa dari kelas A2 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan membawa sebuah video pembelajaran mengenai mata pelajaran IPS DSD terkait tentang peristiwa alam. Sebelum saya memulai pembelajaran ini, saya harapkan adik-adik yang sedang menonton ini video untuk duduk rapi dan merapikan pakaian-pakaiannya untuk kelancaran pembelajaran adik-adik sekalian. Dan juga sebelum saya mulai video ini, marilah kita sama-sama membaca doa sesuai keyakinan kita masing-masing untuk kelancaran pembelajaran hari ini. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Langsung saja adik-adik, saya mulai video. Saya langsung saja mulai pembelajarannya. Peristiwa alam. Peristiwa alam adalah suatu fenomena ataupun peristiwa yang terjadi karena pengaruh yang ditimbulkan oleh alam itu sendiri. Dari peristiwa alam yang saya ketahui, peristiwa alam ini ada 4. Yang diantara itu adik-adik yaitu gunung berapi, tanah longsor, tsunami, dan gempa bumi. Yang keempat ini nanti akan saya jelaskan secara satu-satu. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu gunung berapi. Bisa adik lihat di sebelah kanan saya ini. Ini adalah contoh dari gunung berapi. Gunung berapi adalah sebuah kawah yang memiliki cula di lubang tengahnya. Pada gambar ini bisa dilihat bagaimana struktur dari gunung berapi itu sendiri. Adik-adik bisa cari di Google atau internet untuk cari gambar yang lebih bagus dari yang saya tampilkan ini. Terkait dari gunung berapi itu sendiri, gunung berapi itu memiliki cairan atau lava magma di dalam sebuah kawah yang berlubang tersebut. Kawah tersebut akan meletuskan lava ataupun magma di sekitarnya yang menyebabkan apapun dilewati oleh lava itu akan membawa suatu cairan lava yang merusak segala apa saja yang ada di sekitarnya. Selain magma dan lava yang panas tersebut, ada juga abu vulkanik dan juga batu-batu. Abu vulkanik ini akan menyebabkan polusi bagi udara yang ada, dan serta batu-batu yang bermunculan yang berterbangan itu akan menyebabkan kerusakan yang ada pada area yang dia jatuhi. Dampak dari gunung berapi itu sendiri ada 2. Adapun dampak positifnya dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu akan menciptakan tanah yang lebih subur. Kenapa tanah itu menjadi lebih subur? Karena abu vulkanik yang turun ke pemukiman akan menyebabkan yang memiliki banyak unsur hara, sehingga banyak jenis tanaman yang dapat ditanam di situ. Selain dampak positif, dampak selanjutnya lagi dampak negatif. Dampak negatifnya yaitu lava-lava yang tadi saya sebutkan itu akan menyebabkan rumah-rumah ataupun pemukiman akan rusak, dan juga tanaman-tanaman yang ada di
pemukiman tersebut akan rusak. Secara contohnya itu adalah sawah ataupun tanaman-tanaman sayuran. Dan diantara yang selain itu akan juga menimbulkan korban jiwa. Selanjutnya adalah tsunami. Selanjutnya adalah tsunami. Bisa adik-adik lihat di sebelah saya ini. Itu adalah suatu contoh dari bentuk dari tsunami itu sendiri. Tsunami itu adalah suatu gelombang yang tercipta karena suatu getaran yang ada pada dasar laut, yang contohnya adalah suatu gempa bumi. Tsunami ini adalah suatu gelombang laut yang sangat tinggi yang memiliki kecepatan hingga 60 hingga 900 km per jam, yang dimana kecepatan gelombang tersebut jika terjadi pada daerah pesisir pantai itu akan menyebabkan semua bangunan yang ada di hadapannya itu akan hancur. Sebagai contoh kita ambil pada tahun 2011, yang mana itu tsunami pada negara Jepang, yang dimana tsunami tersebut memiliki gelombang di rata-rata sangat tinggi, yang dimana gelombang tersebut mendorong hingga pemukiman yang ada pada negara Jepang tersebut, yang menyebabkan pemukiman rusak porak-poranda. Dari penjelasan tadi tentang tsunami, adapun juga tanda-tanda yang akan terjadinya suatu tsunami, yang dimana antaranya itu terjadi sebuah pesurutan tanah secara tiba-tiba, dan juga yang kedua terjadi suatu getaran, yakni gempa. Yang ketiga itu gelombang laut yang dirasa berbeda pada pesisir pantai. Itu saja penjelasan saya tentang tsunami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gempa bumi. Selanjutnya adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah suatu getaran atau getar-getar yang terjadi pada permukaan tanah, yang terjadi akibat pergerakan suatu lempeng bumi ataupun juga gerak, atau dengan kata lainnya adalah gerak bumi. Dari sebelum saya sudah saya jelaskan terkait tsunami, yang dimana gempa ini juga bisa mengakibatkan peristiwa alam lain, misalnya adalah tsunami ataupun tanah longsor. Jika gempa bumi terjadi pada suatu pemukiman yang ada lerengnya atau tebing, dikhawatirkan akan terjadi longsor ketika ada gempa bumi yang terjadi. Gempa bumi ini masih sampai sekarang belum ada alat untuk mendeteksi terjadinya suatu gempa bumi. Maka oleh karena itu para masyarakat diberikan peringatan untuk jangan tinggal di bagian sekitar gunung ataupun tebing, karena dikhawatirkannya akan terjadi sebuah longsor yang menyebabkan rusaknya suatu fasilitas yang ada pada area bahaya tersebut. Dampak dari gempa bumi itu sendiri, jika pada permukiman kota itu diantaranya adalah satu, jalanan akan retak ataupun rusak, ataupun jalanan yang menghubungkan suatu desa ke desa lainnya. Yang kedua itu jembatan juga akan roboh, karena saking kuatnya gempa ini, bahkan jembatan yang sangat kokoh tersebut bisa roboh. Dan itu saja dampak-dampak dari gempa bumi yang terjadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait peristiwa alam, yaitu tanah longsor, yang dimana tanah longsor adalah
suatu pergerakan tanah yang ada pada suatu area pegunungan ataupun sebuah tebing, yang dimana terjadi akibat hujan yang secara terus-menerus yang menyebabkan permukaan tanah tersebut menyerap banyak air sehingga menambah bobot tanah. Ya. Nah, akibat dari bertambahnya bobot tanah tersebut yang mengakibatkan tanah yang ada pada area gunung itu merosot ke bawah, yang dinamakan dengan sebutan tanah longsor. Dengan kata lain, tanah yang turun ke bawah yang membawa tanah yang akan menjadi suatu bencana bagi area yang ada di bawahnya. Dengan kata yang dimana dampak dari tanah longsor ini hampir sama dengan kejadian dampak yang diakibatkan oleh gempa bumi. Tetapi kalau tanah longsor itu hanya area tersebut saja yang terkena akibatnya, dampaknya. Contohnya itu satu, jika tanah longsor itu terjadi pada suatu jalur transportasi, itu akan merusak ataupun akan memotong jalur transportasi tersebut menjadi dua bagian. Yang kedua itu, jika pada area pemukiman di bawah tebing tersebut juga akan terkena akibatnya, karena tanah longsor itu jatuh ke bawah mengenai bangunan-bangunan yang ada di bawahnya. Baik, itu saja penjelasan dari saya terkait materi pembelajaran IPS terkait peristiwa alam. Nah, mungkin sebelum saya menutup pembelajaran ini, mungkin saya akan memberikan tugas untuk adik-adik untuk dikerjakan di rumah. Tugasnya yaitu tentang, coba adik-adik tentukan apakah peristiwa ini adalah peristiwa alam ataupun bukan. Gambarnya saya tampilkan di sebelah samping saya. Nah, coba adik tentukan apakah gambar ini merupakan peristiwa alam ataupun bukan. Jika iya, coba adik-adik juga coba jelaskan kenapa jawab iya, dan juga bagi adik-adik yang menjawab bukan, coba jelaskan kenapa menjawab bukan. Mungkin itu saja tugas yang bisa saya berikan pada adik-adik. Untuk tugasnya bisa adik-adik tuliskan di kolom komentar saja. Ini bawah sini bisa adik-adik jawab langsung tanpa adik-adik menuliskannya di buku. Mungkin saja. Semoga apa saja yang saya jelaskan bisa membawa manfaat bagi kita semua yang menonton ataupun yang sedang dengan seksama mendengar apapun penjelasan saya jelaskan. Dan memohon maaf bagi adik-adik yang tidak paham ataupun tidak paham dengan kata-kata yang saya sebutkan. Saya mohon maaf karena hal tersebut. Mungkin itu saja. Dengan ini saya tutup video pembelajaran ini dengan ucapan wala muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik semuanya. Sehat selalu ya. Dadah. Halo.